Sekelompok orang tiba-tiba menyerang rumah makan di Jalan Tanah Baru Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Para pelaku datang diangkut 2 mobil dan beberapa sepeda motor, lalu langsung mencari pemilik rumah makan di lantai 2. Setelah diseret ke lantai 1, korban dikeroyok 3 pelaku dari belasan orang yang melakukan penyerangan. Peristiwa pengeroyokan ini terjadi saat rumah makan telah tutup. Selain menganiaya korban, para pelaku juga merusak fasilitas rumah makan seperti kursi dan meja. Akibat penyerangan tersebut, korban mengalami patah rahang dan hidung. Diduga penyerangan tersebut dipicu persoalan bisnis. Berbekal rekaman CCTV dan hasil visum, korban melaporkan penyerangan ini ke Polrestro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pria mengenakan sweater putih ini merangsek masuk ke gedung TK kawasan Beji, Depok, Jawa Barat. Pelaku beraksi seorang diri lalu masuk ke dalam ruangan dengan membobol jendela dan pintu ruangan hingga mengacak-acak isi ruangan guna mencari barang berharga. Pelaku membawa kabur uang tunai senilai 3 juta rupiah yang merupakan uang amal dan kas milik TK. Menurut penjaga TK, aksi pencurian ini diketahui saat dirinya hendak melakukan patroli dan mendapati ruang kantor sudah berantakan. Pihak TK sudah melaporkan peristiwa ini ke polisi dan kasusnya sudah ditangani penyidik Polsek Beji. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Deswita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Neila, 17 tahun, menjadi korban peluru nyasar saat bermain handphone di kamarnya di Jalan Lorong W, Koja, Jakarta Utara. Akibatnya peluru nyasar itu mengenai paha sebelah kanan korban hingga mengalami memar. Korban sempat dilarikan ke puskesmas untuk mendapat perawatan medis. Saat kejadian, korban sempat mendengar suara keras dari atap kamarnya hingga tembus dari genteng dan plafon, lalu peluru mengenainya. Selain mengalami memar di paha, atap kamar korban mengalami berlubang akibat terkena peluru nyasar. Pas itu langsung tiba-tiba truk jatuh dari atas, kayak kenceng gitu suaranya kan. Jadi tiba-tiba langsung ke pas saya gitu, tek gitu. Kerasnya juga sih pas itu, kok lama-lamaan sakit gitu kan. Dari situ apa gitu ada peluru gitu jatuh dari lantai. Barang bukti proyektil peluru kini sudah diamankan dan masih dalam penyelidikan. Selain itu, 3 orang saksi telah dimintai keterangan terkait kejadian ini. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Polisi gerebek aktivitas tambang emas liar di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sementara di Depok, Jawa Barat, aksi curanmor bawa kabur 2 motor sekaligus dari garasi. Satreskrim Polresta Bandung menggerebek dan menutup penambangan emas ilegal di Kampung Ciherang, Desa Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Senin. Polisi turut mengamankan 7 tersangka yang tengah melakukan penambangan, 3 orang diantaranya bandar yang menampung hasil penambangan. Hasil pemeriksaan, penambangan ini telah beroperasi selama 14 tahun. Petugas menyita emas dari pengepul seberat 433,24 gram seharga 250 juta rupiah, uang tunai 143 juta rupiah hasil transaksi, bahan emas yang belum diolah, serta berbagai alat penambangan. Pak Kapolresta hadir di sini adalah sebagai tindakan nyata
bahwa ini ilegal yang harus kita cegah, jangan sampai terjadi hal yang tidak diharapkan di kemudian. Apalagi tadi disampaikan adanya korban jiwa ya. Diketahui perputaran uang di lokasi ini mencapai 200 juta hingga 250 juta rupiah per hari. Akibat aktivitas mereka, negara telah dirugikan mencapai 1 triliun rupiah, belum termasuk kerusakan lingkungan, hutan, dan air rusak akibat bahan kimia. Dari Bandung, Saufa Endrawan melaporkan. Empat pelaku curanmor terekam CCTV berboncengan menggunakan 2 motor sebelum melancarkan aksinya di kawasan Kafling Melati Gas Alam Cimanggis, Depok. Pelaku sempat memantau situasi sebelum melakukan aksinya. Tak butuh waktu lama, para pelaku menggondol 2 motor korbannya yang terparkir di garasi. Korban baru mengetahui kehilangan motor saat akan digunakan pagi harinya. Para pelaku beraksi dengan cara merusak kunci gembok pagar. Polisi segera melakukan olah TKP dan berbekal rekaman CCTV serta keterangan saksi, pelaku kini tengah diburu. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Warga terjebak di atap rumah saat banjir landa permukiman di Kendal, Jawa Tengah. Selanjutnya di Lintas iNews Siang. Kebakaran kembali terjadi di kawasan padat penduduk di kawasan Jalan Kemayoran Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat dini hari tadi. Warga yang panik langsung mengevakuasi barang berharga dari dalam rumah. Sementara warga lainnya mencoba melakukan pemadaman. Kebakaran ini terjadi di 11 RT dari 2 RW yang hangus terbakar. 1 warga juga dilaporkan dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami sesak nafas. Petugas pemadam yang tiba segera berjibaku memadamkan api. Namun karena banyaknya bahan mudah terbakar, membuat api dengan sangat cepat meluas. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga. Dari Jakarta, Abdul Aziz dan Okta, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan berusaha mengevakuasi warga yang terjebak di atap rumah di Desa Kebonharjo, Patebon, Kendal, Jawa Tengah pada Selasa dini hari. Satu persatu warga yang terjebak termasuk lansia dan anak-anak dievakuasi menggunakan perahu karet. Sebelumnya, warga terpaksa menyelamatkan diri saat banjir akibat jebolnya Kali Badri dan air terus meninggi. Evakuasi dilakukan setelah air terus naik hingga ketinggian mencapai 2 meter. Banjir yang terjadi kali ini merupakan yang terparah hingga merendam ratusan rumah di Kecamatan Patebon dan Cepiring. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Ya, Anda masih bersama kami di Lintas iNews Siang. Pemirsa, anak remaja kita tumbuh di era digital dan internet menjadi bagian penting dari keseharian mereka. Meski memberikan peluang eksplorasi pengetahuan dan kreativitas, tentunya penting bagi orang tua untuk memastikan agar anak tetap aman berselancar di dunia maya. Dan bersama saya sudah hadir Ibu Anggini Setiawan, Direktur Komunikasi TikTok Indonesia, untuk berbagi tentang bagaimana inisiatif TikTok dalam mendukung keamanan digital bagi remaja. Selamat siang Ibu Anggini, bagaimana kabarnya Ibu? Baik Mbak Desvita, terima kasih. Bu Anggi, ini sama halnya seperti di dunia nyata ya, bahwa ancaman keamanan juga ada di dunia digital. Lalu bagaimana ini TikTok membantu para orang tua untuk mendampingi remaja yang aktif menggunakan atau di media digital ini bisa tetap mendapatkan pengalaman yang positif? Kami percaya peran orang tua untuk mendampingi dan membimbing remajanya dalam menyusuri dunia digital sangat penting. Dan diskusi antara keduanya itu justru bisa sangat bermakna. Oleh karena itu kami menyediakan fitur yang kami sebut dengan pelibatan keluarga. Jadi fitur ini dapat menghubungkan perangkat dari orang tua dengan perangkat anaknya. Nah, gunanya apa? Ada 4 hal sebenarnya. Yang pertama, nanti bisa mengatur waktu
layar hariannya. Jadi bisa diatur penggunaan TikTok yang sesuainya berapa lama. Kemudian pengaturan preferensi konten. Jadi konten yang dirasa sesuai dan bermanfaat seperti apa. Dan berikutnya pengaturan privasi. Ini sangat penting karena nantinya bisa diatur siapa yang boleh mengunduh kontennya, siapa yang bisa menghubungi mereka, dan yang paling terakhir adalah jadwal notifikasi. Sehingga bisa dikelola cara pembagian waktu baik di dunia nyata maupun saat berselancar di TikTok. Oke, selain dari dukungan fitur pelibatan keluarga tadi ini, lalu bagaimana TikTok ini memastikan keamanan digital bagi para remaja agar mereka tetap bisa berekspresi dan berkreasi? Jadi komitmen kami untuk menjaga keamanan remaja di platform kami itu menjadi satu hal yang utama. Oleh karena itu pendekatannya sangat holistik Mbak Desvita. Mulai dari kebijakan, kemudian juga tools, dan juga sumber daya yang kami sediakan baik untuk orang tua maupun remaja. Kalau kebijakannya kami di TikTok hanya mengizinkan remaja di Indonesia berusia 14 tahun ke atas untuk masuk ke dalam TikTok. Dan ketika mereka mendaftar dan masuk ke TikTok, maka pengaturan privasinya secara otomatis itu menjadi privat. Artinya tidak bisa diunduh kontennya, dan kemudian remaja 14-15 tahun tidak bisa mengakses pesan langsung, tidak bisa menerima, dan kemudian kalau sudah usia 16 atau 17, mereka bisa diskusi dengan orang tuanya, apakah mau mengirimkan, apakah mau membuka fitur pesan langsung atau tidak. Pengaturan privasi itu juga nantinya bisa didiskusikan di antara keduanya, waktu layar harian, dan apabila bicara mengenai live stream, itu untuk remaja tidak boleh. Jadi yang bisa hanya orang dewasa berusia 18 tahun ke atas. Baik, terima kasih Ibu Anggini atas kehadirannya siang hari ini. Dan pemirsa, mari kita dukung keamanan remaja di dunia digital. Demikianlah Lintas iNews siang hari ini. Saya Desvita Bionda berterima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.